Ya, oke. Bu Devi buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih. Yang jawab salam, Bu Devi doain keinginannya cepat terkabul ya. Lalu sehat-sehat semuanya. Oke, coba Bu Devi salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah gitu dong. Wabarakatuh. Oke, waduh semangat banget. Siapa tadi? Oke, terima kasih untuk semangatnya ya. Kalau teman-teman semangat, Bu Devi jadi ikut semangat nih ya. Nah, oke, mungkin udah Bu Devi sampaikan ya dari beberapa hari yang lalu bahwa di perkuliahan terakhir hari ini ya, dan ini akhir tahun juga, Bu Devi akan mengundang bintang tamu spesial. Nah, kebetulan sudah hadir di antara kita semua di akun Zoom-nya namanya Bu Ananda Kiki Primasari. Bu Devi manggilnya dulu itu panggilannya Nanda. Kebetulan Bu Ananda ini teman sekelas Bu Devi waktu kuliah S1 di UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Bu Ananda ini orangnya pinter, cerdas ya, luar biasa. Dan beliau sekarang jadi guru BK di SMP Negeri 43 Surabaya. Begitu ya Bu Nanda? Ya, betul. Oke, ya udah tanpa berpanjang lebar, langsung aja ya kita kenalan dulu nih sama Bu Nanda ya, biar lebih akrab dan nanti teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan, ada yang ingin dikomunikasikan ke Bu Nanda, silahkan ya, nggak usah sungkan, nggak usah malu, oke? Ya, baiklah kalau begitu. Oh ya, mungkin Bu Nanda masih prepare. Saya ingin nyapa dulu nih. Kelas R3E, mana suaranya? Halo, R3E. Saya Bu. Hai Bu. Hai. Hai, Bu. Hai Bu. Oke, kayaknya ada 30 orang. Oke. Oke, R3F, coba mana suaranya? R3F, halo. Hai Ibu. Hai. Nah, ini kayaknya beda tipis deh. Kayaknya 35 orang. Oke, R3G. Nah, R3G mana nih suaranya R3G? Hai Bu. Hadir Bu. Oke, kok lemes banget R3G? Coba sekali lagi. Mana suaranya R3G? Halo Bu. Oke. Bu Nanda, halo Bu Nanda masih dengan kita kan? Ya, Oh ya, Devi. enggak. Oke. Baik Bu Nanda. Ya, silahkan silakan Bu Nanda memperkenalkan diri ke rekan-rekan mahasiswa. Oke. Baik, terima kasih Bu Devi. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Devi ya. Saya Ananda Kiki Primasari. Saya dan Bu Devi dulu sama-sama kuliah di S1 UNESA. Tapi ketika S2 saya ditinggal sama Bu Devi ya. Bu Devi duluan S2 di UPI Bandung, terus alhamdulillah nggak lama bisa menyusul Bu Devi untuk mengejar gelar magister, tapi kita beda lokasi. S2-nya saya di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya aktif di SMP Negeri 43 Surabaya. Alhamdulillah kemarin pada waktu tahun 2018 ada tes CPNS, saya keterima dan ditempatkan di SMP Negeri 43 Surabaya. Untuk pendidikan BK sendiri, alhamdulillah sudah, kalau di total ya dari S1 4 tahun, S2 saya juga karena molor ya Bu Devi, saya jadi malu ceritanya. Karena S2-nya molor, karena saya harus menyelesaikan Latsar, menyelesaikan PPG, jadi S2 saya 4 tahun teman-teman. Dan PPG di UNESA, kembali ke UNESA, 6 bulan. Jadi total mendalami BK ya kurang lebih 8-9 tahun lah gitu, sambil bekerja juga di lapangan ya sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang ada di semester 3.
Semester 3 kalau kita dulu masih happy-happynya ya Bu Devi ya dulu. Masih belum terlalu beban tugas kayaknya dulu ya. Iya, Semester masih 3 happy-happy ya Bu Nanda. masih main-main ya, masih Iya. main-main ke sana kemari. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman adik-adik semua yang masuk BK nggak menyesal lah. Insya Allah BK itu selalu dibutuhkan untuk formasi CPNS maupun P3K kan sekarang ya. Itu formasi BK sangat melimpah. Bahkan ada beberapa sekolah di kota Surabaya itu yang tidak terisi formasinya kan, tidak ada yang mendaftar. Jadi mudah-mudahan nanti lulusan dari teman-teman ini bisa mewarnai dunia bimbingan dan konseling lebih berwarna lagi seperti itu. Begitu Bu Devi perkenalan singkat dari saya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Perkenalan dari Bu Nanda sangat menginspirasi ya buat kita semuanya. Jadi teman-teman kalau kuliahnya agak males-malesan atau apa, ini harus mulai semangat lagi ya. Karena peluang guru BK itu insya Allah cemerlang ya. Nah, jadi mumpung masih semester 3, teman-teman yang semangat kuliahnya. Oke, baiklah. Tolong yang belum on cam ya, biar kelihatan nih wajah gantengnya, cantiknya. Oke, oke, baik Bu Nanda. Tadi saya udah ngirim materinya ke host Mas Ahmad Putra atau Mas BW. Oke, mau di-share sekarang atau bagaimana? Atau ada open statement dulu atau bagaimana nih Bu Nanda? Begini ya, karena ini konsepnya adalah sharing santai kan kemarin Bu Devi mintanya ya. Jadi ya nanti akan saya berikan pemahaman tentang bagaimana BK di lapangan. Karena seringkali mahasiswa itu kebingungan antara teori yang mereka dapatkan selama kuliah dengan penerapan di lapangan. Seringkali seperti itu. Mungkin nanti adik-adik, saya nyapanya adik-adik aja ya, karena memang di bawah kita ya Bu Devi ya, masih muda-muda sekali. Iya. Iya betul. Ya, saya nyapanya adik-adik ya nggak apa-apa ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik di sini juga tidak merasa kebingungan ketika terjun ke lapangan, karena memang sebagai seorang BK itu dituntut harus kreatif, harus solutif tentunya, dan kita harus bisa membaca bagaimana kondisi di lapangan, karena apa yang terjadi di lapangan itu ternyata sangat jauh berbeda dengan apa yang dipelajari pada waktu kuliah. Itu saya juga mengalami teman-teman seperti itu. Tapi karena sudah niat untuk menjadi seorang guru BK, apapun halangan dan rintangannya itu harus bisa ditaklukkan ya. Contoh, saya buka saja ya, contoh di lapangan itu seringkali guru BK dianggap sebagai guru yang tidak punya pekerjaan. Karena memang banyak guru BK yang tidak diberikan jam untuk masuk kelas dalam memberikan layanan klasikal. Tetapi itu tidak harus menjadi permasalahan. Kita harus bisa kreatif maksimalkan layanan-layanan yang lain. Jadi nanti materi saya itu akan menjelaskan mengenai administrasi dalam bimbingan dan konseling, apa saja, dan apa yang harus dilakukan. Jadi lebih ke aplikatif ya Bu Devi nanti. Saya tidak terlalu banyak memberikan teori, saya akan memberikan banyak aplikatif, dan rekan-rekan semuanya harus merasa beruntung karena di semester 3 rekan-rekan semuanya sudah diberi materi ini. Kami dulu waktu S1 di UNESTA, pada waktu semester 3 kami masih full teori, kami masih buta sekali perihal aplikasi yang ada di lapangan. Tapi rekan-rekan semua hari ini sangat beruntung karena bisa diberi kesempatan oleh Bu Devi selaku dosen di sini untuk berbincang langsung mungkin dengan pelaku yang ada di lapangan untuk menjadi guru BK. Begitu saja Bu Devi perkata dari saya. Cuma pensil di mana? Ya, oke. Mbak Afifa, mohon di-mute suaranya. Oke. Ya, terima kasih Bu Nanda untuk open statement-nya ya. Jadi nanti teman-teman akan dapat sharing dari Bu Nanda di lapangan guru BK itu seperti apa ya terkait mata kuliah kita, perangkat kinerja dan program BK ya. Kalau dulu mata kuliahnya itu memang administrasi BK kalau di Unindra. Nah, lalu setelah 2 tahun yang lalu, nama mata kuliahnya diganti menjadi perangkat kinerja
dan program BK. Jadi mahasiswa juga difokuskan untuk bisa membuat program BK seperti itu. Oke, baiklah. Kalau begitu, boleh di-share sekarang, Bu Nanda, untuk materinya? Iya, boleh banget. Oke, Mas PW, ya. Oke. Oke, silakan teman-teman menyimak ya pemaparan dari Bu Ananda. Ya, silakan Bu Ananda. Baik, terima kasih Bu Devi. Ini sekilas tentang saya. Saya lahir di Surabaya, teman-teman, pada tanggal 17 September 90. Saya sebagai guru BK di SMP 43 Surabaya, itu riwayat pendidikan saya. S1 BK di UNESA, S2 BK di Universitas Negeri Malang, dan PPG di Universitas Negeri Surabaya. Serta saat ini saya masih mengikuti pendidikan guru penggerak yang kebetulan alhamdulillah Desember kemarin baru selesai. Pengalaman organisasi, anggota PGRI sampai sekarang masih aktif, anggota IGI. Saya juga menjabat sebagai sekretaris di MGBK SMP Kota Surabaya. MGBK itu adalah musyawarah guru BK ya, kalau di mata pelajaran namanya MGMP. Jadi MGBK itu perkumpulan guru BK sekota SMP Kota Surabaya. Prestasi kerja saya pernah menjadi instruktur nasional atau guru inti pada program PKP. Ini saya tulis yang terbaru saja. Saya juga pernah meraih peringkat terbaik ketiga waktu itu dalam pelatihan portofolio digital tingkat nasional. Peringkat terbaik pertama pelatihan guru inti tingkat nasional di Jakarta. Baik, next. Baik, teman-teman, administrasi itu diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bingkai layanan BK yang wajib dilakukan oleh guru BK atau konselor. Jadi kalau rekan-rekan semuanya ingin menjadi seorang guru BK, harus memahami betul apa saja sih yang harus dilakukan untuk mematuhi ya atau untuk memenuhi kewajiban sebagai guru BK. Dimulai dari proses perencanaan, lalu bagaimana kita bisa mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan sistem pengawasan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Next. Nah, di sini macam-macam administrasi BK atau mungkin yang sudah berganti ya mata kuliahnya di UINDRA tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Devi, sebetulnya sama, mungkin hanya beda istilah saja. Ini yang perlu rekan-rekan untuk perhatikan, yaitu yang pertama need assessment atau analisis kebutuhan. Ini merupakan fondasi awal bagaimana guru BK bisa membuat sebuah program. Jadi maka dari itu, ini yang membedakan guru BK dengan guru mata pelajaran. Kalau di dalam mata pelajaran ada istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang mana kompetensi inti dan kompetensi dasar masing-masing mapel di seluruh Indonesia itu sama. Ya, KI, KD, mapel itu sama. Ya, berdasarkan kurikulum apa yang digunakan. Seperti itu. Sedangkan di dalam BK itu tidak sama. Ini yang menjadi khas sebagai guru BK. Kalau sampai ada dua sekolah yang memiliki program yang sama, itu berarti ada tanda tanya. Berarti ada salah satu di antara dua sekolah itu yang tidak melakukan need assessment. Karena tidak mungkin dua sekolah memiliki kebutuhan yang sama. Maka dari itu guru BK wajib melakukan need assessment sebelum merancang sebuah program. Nah, setelah need assessment dilakukan, otomatis guru BK itu bisa membuat program BK. Di dalam program BK ada Prota, program tahunan, ada Promes atau program semester, dan juga ada RPL atau singkatannya adalah rencana pemberian layanan. Lalu ada rekomendasi peminatan. Ini sangat penting ya, rekomendasi peminatan ini, karena di dalam BK khususnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 111 atau dikenal dengan Permen Triple One tahun 2014, yang mana fungsi BK itu harus melakukan peminatan.
Lalu ini salah satu contoh yang lain ada sosiometri dan satuan pendukung. Satuan pendukung itu sangat luas ya rekan-rekan, ada instrumen home visit, ada instrumen referral atau ahli tangan kasus, ada instrumen konferensi kasus, dan masih banyak lagi. Next. Ini saya membuat sebuah alur dalam menyusun program BK. Ya, yang jelas dimulai dari need assessment atau analisis kebutuhan. Setelah analisis kebutuhan dilakukan oleh seorang guru BK, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah rumusan kebutuhan. Ya, di dalam rumusan kebutuhan itu ada paparan data yang mana paparan data itu bisa langsung digolongkan secara prosentase. Misalkan seperti ini, bunyinya rumusan kebutuhan itu misalkan sejumlah 50% siswa membutuhkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, apabila dari 50% dalam satu sekolah itu siswa membutuhkan informasi tentang kebutuhan informasi kesehatan reproduksi remaja, berarti kita akan bisa melakukan strategi layanan. Kalau 50%, apakah mungkin kita berikan layanan itu dalam konseling individu? Tidak mungkin kan? Berarti kita harus memberikannya secara klasikal. Nah, inilah fungsi dari kita melakukan rumusan kebutuhan. Dari rumusan kebutuhan kita bisa memetakan ya teman-teman, kita bisa memetakan bentuk layanannya, bidang layanannya, dan strategi layanan apa yang bisa kita berikan. Nah, hasil dari rumusan kebutuhan tentu akan dapat menelurkan sebuah program BK. Nah, setelah program BK dibuat oleh guru BK, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program itu dilaksanakan. Kita sosialisasikan kepada siapa? Tentunya kepada stakeholder yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, waka dan stafnya, dan kita harus melibatkan komite dan juga orang tua ya untuk memberikan masukan terhadap program kita. Nah, setelah mendapatkan sosialisasi, kalau ada revisi kita melakukan revisi, tetapi kalau tidak ada, berarti kita bisa langsung ke next step yaitu ke pelaksanaan program. Nah, ini kurang satu nih panahnya nih ya. Mungkin ada yang bisa menjawab, nanti akan disampaikan ya Bu Devi ya. Setelah dilaksanakan program, apa yang kita lakukan? Mungkin ada yang bisa menjawab, teman-teman. Setelah kita laksanakan, betul sekali. Adanya evaluasi dan supervisi untuk program kita. Luar biasa ya mahasiswanya Bu Devi nih ya. Keren ya, betul. Jadi, ya, betul ya. Jadi setelah dilakukan pelaksanaan program, tentu kita harus melakukan evaluasi dan supervisi. Apa fungsinya melakukan evaluasi dan supervisi? Fungsinya adalah untuk melihat ketercapaian ya dari program yang kita lakukan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu akan masuk ke dalam RTL atau rencana tindak lanjut. Itu juga masuk ke dalam komponen need assessment. Seperti yang saya lakukan pada setiap semester, saya selalu kilas balik ya teman-teman, kilas balik kasus apa sih yang paling banyak terjadi di semester 1 kemarin. Kebetulan di sekolah saya karena sama ya dengan rekan-rekan semuanya, sekolahnya masih daring, sehingga kendala anak-anak itu adalah tidak bisa mengendalikan diri untuk mengurangi game online. Sehingga mereka tidak bisa menuntaskan tugas secara maksimal. Nah, dari situ maka saya perlu memunculkan. Apa yang perlu saya munculkan? Tentunya yang perlu saya munculkan adalah layanan informasi tentang bagaimana memanajemen diri agar tidak kecanduan game online. Nah, jadi pola kerja guru BK itu seperti itu, teman-teman. Jadi pada setiap semester kita harus melakukan evaluasi dan supervisi, baik itu ditinjau dari modus kasus ya, yang paling banyak muncul itu tentang apa, bisa jadi dari masukan wali kelas ya. Wali kelas memberikan masukan, kita harus mengakomodasi teman-teman. Karena memang guru BK itu harus bisa berkolaborasi dengan semua ya, dengan guru, dengan kepala sekolah juga.
Contoh misalkan wali kelas berkeluh tentang banyak anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Berarti kita perlu memberikan layanan apa? Oh, kita harus meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Maka di semester berikutnya kita harus memunculkan materi tersebut. Jadi pola kerja dalam membuat program BK adalah seperti itu, secara aplikatif ya teman-teman. Baik, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Apa sih yang terjadi di dalam rumusan kebutuhan? Apa yang dilakukan guru BK pada waktu pada saat berada di tahap rumusan kebutuhan? Guru BK akan melakukan pemetaan, ya, pemetaan hasil need assessment. Akan dikumpulkan ya, dikumpulkan mana yang masuk bidang layanan pribadi, mana yang masuk bidang layanan sosial, mana yang masuk bidang layanan karir dan belajar. Nah, saat melakukan need assessment, apa yang kita butuhkan? Tentunya yang kita butuhkan adalah instrumen untuk melakukan need assessment. Kalau untuk instrumen, itu dibebaskan ya, guru BK mau pakai instrumen apa, itu boleh. Misalkan di dalam ini, di APKIN ya, di Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, itu ada instrumen yang namanya AKPD, Analisis Kebutuhan Peserta Didik. Itu saya rasa banyak guru BK yang menggunakan itu. Boleh kalau mau memakai itu. Tetapi kalau guru BK merasa ini sepertinya tidak bisa mengcover deh semua kebutuhan anak-anak, tidak bisa follow up atau tidak bisa mendalami kebutuhan anak-anak dan tidak puas dengan instrumen yang dibuat oleh pemerintah itu. Boleh banget kalau guru BK itu mengembangkan sendiri instrumen yang dimau, ya. Karena itu tadi saya bilang di awal bahwa guru BK itu harus kreatif, harus inovatif. Kalau guru BK itu ingin dianggap eksistensinya ya. Jadi harus mengembangkan diri. Boleh banget. Dan saya yakin mahasiswa pasti sudah dibekali bagaimana mengembangkan instrumen seperti itu. Jadi kalau need assessment, rekan-rekan tidak puas dengan instrumen yang ada, boleh banget mengembangkan instrumen sendiri. Nah, selanjutnya pada rumusan kebutuhan itu akan muncul ya, akan muncul kebutuhan tentu ya, karena kita melakukan analisis kebutuhan, pasti yang kita dapat adalah hasilnya ya kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan apa saja yang membutuhkan layanan dalam BK. Nah, setelah itu guru BK akan merumuskan dan mengkategorikan hasil analisa rumusan ke dalam beberapa aspek, yakni yang pertama adalah komponen layanan, bidang layanan, dan strategi layanan. Ada yang tahu nggak rekan-rekan apa sih perbedaan dari komponen layanan, bidang layanan, dan strategi layanan? Ada? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, ada yang mau jawab? Oke, teman-teman, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Bu Nanda? Atau mungkin belum dapat materinya? Baik, kalau tidak ada, saya next aja, Mas. Tadi siapa namanya ya, hostnya? Mas PW. Oh iya, Mas Ya, PW. Mas PW. Terima kasih. Ya, ini teman-teman, perbedaan dari komponen, bidang, dan strategi. Di dalam BK pola komprehensif, ya, Bu Devi mengenalkan ya dua pola BK. Mengenalkan ya. Iya, Bu Nanda, mengenalkan dua pola. Ada dua pola BK ya teman-teman, yaitu BK pola 17 plus dan BK pola komprehensif. Karena kita mengacu kepada Permendikbud 111 tahun 2014, di situ yang kita gunakan adalah layanan komprehensif. Jadi kita harus mengikuti ya, walaupun mungkin ada guru BK yang lebih nyaman menggunakan pola 17 plus, terus tidak mau berubah, kekeh tetap pakai 17 plus. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar azas BK, yaitu azas kekinian ya. Guru BK itu harus mengikuti segala perubahan kurikulum, perubahan zaman, harus mengikuti. Jangan sampai Anda semua nantinya akan menjadi guru BK yang kudet atau kurang update ya. Nanti murid-muridnya jadi nggak mau curhat kalau guru BK-nya nggak kekinian ya. Jadi kita harus terus kekinian ya, dan kita mengupdate. Baik, ini saya sampaikan saja. Kalau di dalam BK layanan BK pola komprehensif itu
kita mengenalnya adalah komponen layanan. Di sini terbagi menjadi 4, ya. Ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Layanan dasar itu kalau diartikan secara mudahnya itu, yaitu layanan yang dibutuhkan oleh mayoritas orang atau mayoritas siswa. Jadi layanan dasar itu biasanya dimunculkan ketika rumusan kebutuhan itu lebih dari separuh persentase jumlah siswa. Itu masuk ke dalam layanan dasar. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau di dalam hasil need assessment, ternyata 50% anak membutuhkan informasi tentang bagaimana memanajemen waktu dalam belajar. Otomatis kita masuk ke dalam layanan dasar, ya. Yang strateginya yaitu bimbingan klasikal, yang artinya diberikan secara klasikal. Nah, apabila kita menjumpai hasil need assessment itu hanya 15% anak-anak yang membutuhkan informasi tentang bahaya rokok misalnya. Nah, kalau 15% dari hasil, atau mungkin tidak sampai 15 ya, mungkin 5%, berarti kita tidak perlu memberikan itu ke dalam setting komponen layanan dasar. Kita bisa memberikannya pada komponen layanan responsif, yaitu bisa melalui bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Yang mana kalau kita berikan bimbingan kelompok, artinya belum ada permasalahan, dia hanya membutuhkan informasi tapi lebih intensif. Sedangkan kalau anak itu sudah terjadi permasalahan, berarti kita larinya ke konseling. Karena sifat bimbingan dan konseling sangat berbeda ya rekan-rekan. Kalau bimbingan itu sifatnya preventif atau pencegahan, kalau konseling adalah kuratif atau penyembuhan, seperti itu. Nah, di layanan peminatan dan perencanaan individual itu lebih condong dengan bidang karir, ya. Karena kembali lagi kita mengacu ke Permendikbud Triple One, tapi khususnya kalau untuk peminatan ada di nomor 64, nanti teman-teman bisa buka, ya, Permendikbud nomor 64 tahun 2014, itu yang mengatur tentang kewajiban seorang guru BK dalam melakukan fungsi peminatan. Nah, untuk dukungan sistem itu seperti tadi ya, ada sosiometri, ada home visit atau kunjungan rumah, ada referral atau ahli tangan kasus. Itu sifatnya dibutuhkan ketika dilakukan ketika dibutuhkan. Maksudnya seperti itu. Jadi sifatnya insidental. Nah, itu ya. Nah, untuk bidang layanan saya rasa tidak ada perbedaan dari pola layanan 17+ dan pola layanan komprehensif. Bidang layanan itu terbagi menjadi 4 bidang besar, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Saya rasa rekan-rekan sudah paham ya apa yang dimaksud dengan bidang layanan. Apakah bidang layanan itu bisa digabung? Bisa ya, bisa banget. Kalau misalkan bidang layanan itu mencakup 2 aspek, boleh disebutkan di dalam rencana pemberian layanan atau RPL bidang pribadi sosial, seperti itu. Biasanya yang digandeng itu pribadi sosial. Kalau belajar dan karir kayaknya belum pernah menjumpai saya. Lalu untuk strategi layanan ada 4 ya, yaitu ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, dan konseling individu. Nah, untuk keempat strategi ini, apakah semuanya harus dibuat RPL? Jawabannya iya. Ya, kadang guru BK itu hanya membuat RPL untuk bimbingan klasikal. Padahal semua layanan harus didasari dengan RPL. Ya, harus direncanakan, harus dibuat RPL-nya. Jadi konseling individu itu ada formatnya sendiri teman-teman untuk RPL-nya. Konseling kelompok juga ada sendiri formatnya. Bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok juga ada sendiri. Semacam itu. Baik, Mas host bisa di next. Nah, ini hal-hal penting yang harus dilakukan ya. Yang pertama, guru BK itu harus memahami kode etik profesional BK. Di dalam kode etik itu banyak ya rekan-rekan, ada azas, ada banyak banget ya. Itu yang harus kita pahami dan jangan sampai
nantinya kalau rekan-rekan menjadi seorang guru BK sampai melanggar salah satu kode etik akan membahayakan nama baik guru BK ya tentunya. Nah, kode etik yang paling susah itu adalah azas kerahasiaan. Itu saya alami sebagai guru BK karena terkadang kita dalam dilema etika gitu ya. Ketika kita ingin share suatu permasalahan ke wali kelas atau ke orang tua, tetapi klien kita atau konseli kita sebetulnya meminta untuk tidak menceritakan hal itu kepada guru dan kepada wali kelas atau kepada orang tuanya. Nah, di situ kita bingung, kita dilema ya sebagai guru BK. Kalau tidak diceritakan, permasalahan tidak selesai. Kalau diceritakan, saya akan melanggar azas kerahasiaan. Dan persoalan ini banyak dimunculkan di dalam tes CPNS, di dalam tes P3K, dan banyak guru BK yang sudah ngajar lama atau sudah bekerja lama kurang tepat dalam menjawab ini, ya. Jadi permasalahan menjaga azas kerahasiaan ini sangat rumit ya, dan kita harus melihat dari berbagai aspek seperti itu. Lalu yang kedua, guru BK harus melakukan need assessment. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa suatu program BK itu harus dilakukan need assessment terlebih dahulu sebelum dibuat. Kalau sampai ada guru BK yang tidak melakukan need assessment, tiba-tiba muncul program BK, nah ini bahaya nanti. Nanti program yang diberikan atau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan siswanya. Contoh kasus real ya, contoh kasus realnya adalah misalkan ada sekolah X, sekolah favorit, sekolah yang inputnya atau siswanya, karakter siswanya memiliki kemandirian belajar yang baik. Lalu guru BK tersebut mengadopsi program dari sekolah yang karakter siswanya tidak memiliki kemandirian belajar yang baik. Sehingga ketika guru BK di sekolah yang favorit tadi memberikan materi tentang mungkin materi tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar, dan apalagi murid-muridnya sudah paham tentang materi itu, akhirnya apa yang terjadi? Akan diabaikan oleh muridnya. Dan murid merasa, saya tidak membutuhkan informasi ini. Untuk apa? Seperti itu. Jadi sekali lagi guru BK harus melakukan need assessment supaya apa yang dirancang atau apa yang dibuat ya programnya tidak bertentangan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa yang ada di sekolahnya. Lalu yang terakhir, guru BK harus kreatif dan inovatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru BK itu harus bisa mengembangkan kreativitas dan harus memiliki terobosan yang inovatif ya. Kalau ada permasalahan yang dialami, tidak menyerah dengan keadaan, tetapi berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Biasanya masalah-masalah guru BK itu tidak dapat jam masuk kelas, ada yang tidak memiliki ruang BK, ada yang disuruh mengajar mapel lain karena guru agamanya kurang. Ya udah Bu, guru BK-nya aja ngajar guru agama. Nah, itu hal-hal yang sering kali terjadi. Tetapi ingat, karena kita adalah seorang guru BK, dengan rekan-rekan masuk ke jurusan BK berarti kan sudah siap ya, sudah siap mengabdi sebagai guru BK, mudah-mudahan ya. Atau mungkin ada yang udah berencana, aku lulus gak pengen jadi guru BK. Ya, mudah-mudahan kalau ada tidak banyak, karena memang kebutuhan guru BK di lapangan sangat banyak. Sangat banyak. Apalagi kalau kebijakan Menteri Pendidikan yang akan mengadakan formasi BK di tingkat SD, ya, di sekolah SD, otomatis kebutuhan guru BK akan membengkak banyak. Dan kita membutuhkan kami membutuhkan ini guru-guru BK dari alumni, kalau bisa ya yang kualifikasi pendidikannya juga dari BK ya. Jangan sampai
guru BK dikuasai oleh kualifikasi yang non BK. Seperti itu. Kenapa? Karena saya khawatir teman-teman kalau guru BK diisi dari kualifikasi bukan dari pendidikan BK. Saya ambil contoh ya, untuk psikologi saja, untuk jurusan psikologi saja sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan BK mata kuliahnya. Di dalam psikologi tidak diajarkan konseling, tidak diajarkan membuat RPL dan lain-lain. Tentu ketika mereka terjun di lapangan akan banyak hal-hal yang akan menjadi rumit ya tentunya. Dan di dalam konseling sendiri kalau tidak paham teknik dan tahapannya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi seperti dalam dunia kedokteran ya, yaitu malpraktek nanti ya. Tapi kalau dokter kan bedanya, kalau dokter yang diobati adalah fisik ya. Kalau kita sebagai guru BK kan mental ya. Jadi kalau sampai ada guru BK yang tidak mengerti bagaimana caranya konseling, akan membahayakan perkembangan mental anak-anak ke depannya. Aduh, jangan sampai ya. Nah, bayangkan saja rekan-rekan kalau ada guru BK yang tidak bisa melakukan empati, tidak bisa melakukan pembinaan hubungan atau raport ya, tiba-tiba konseling dia marah-marah gitu kan. Karena memang konselingnya lagi mengkonseling anak yang melanggar tata tertib mungkin ya, tambah dimarahin gitu kan. Apa yang akan terjadi? Itu sangat mengerikan ya. Mudah-mudahan ya itu tidak terjadilah. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan rekan-rekan yang hari ini bisa bergabung di perkuliahan ini memiliki apa ya, tergugah lah hatinya. Oh ya, aku pengen deh jadi guru BK. Karena kalau misalkan urutan masuk surga nih teman-teman ya, bercandanya nih. Guru BK paling depan nih, karena kan guru BK yang membantu untuk memperbaiki moral anak-anak ya. Kalau guru mapel itu kan tatarannya di kognitif ya. Guru mapel itu areanya dia di kognisinya anak-anak. Tetapi kalau kita sebagai guru BK itu di area afektifnya anak-anak, yaitu meliputi moral, karakter, kepribadian. Dan ilmu yang akan kita sampaikan itu tidak akan lekang oleh waktu. Pasti akan digunakan oleh anak-anak sampai mereka dewasa, sampai mereka tua akan menggunakan ilmu yang kita berikan. Karena ilmu-ilmu yang di dalam BK itu adalah ilmu-ilmu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan seperti itu. Jadi sangat mulia sekali tugas sebagai seorang guru BK. Ya, boys lah kalau bahasa Surabaya itu boys, keren gitu teman-teman. Kalau guru BK itu bisa memberikan yang terbaik, yang optimal, insya Allah anak-anak juga akan selalu mengingat. Dan ini ya yang ingin saya sampaikan, yaitu sampai saat ini kami jajaran guru BK ya, dimanapun kami berada, kami masih berupaya untuk menghapus image polisi sekolah. Nah, seringkali orang-orang itu menganggap bahwa tugas BK itu menghukum anak-anak yang telat, menghukum anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, menghukum anak-anak yang bolosan. Itu salah ya teman-teman. Tolong itu digarisbawahi. Itu sangat salah. Dan jangan sampai rekan-rekan nanti ketika sudah terjun di lapangan, lupa dengan kodratnya sebagai guru BK. Jangan sampai ya. Ketika nanti ada permintaan, Bu, Pak, tolong itu dihukum, itu anak itu nggak mengerjakan tugas. Jangan sampai rekan-rekan melakukan itu, karena itu bukan tugas dari seorang guru BK. Kita adalah guru BK itu mengarahkan, memotivasi anak-anak, ya, mendorong anak-anak untuk berbuat baik, bukan menghukum anak-anak, bukan memarahi anak-anak ya. Jadi jangan sampai image polisi sekolah itu masih melekat di dalam guru BK. Keberhasilan guru BK itu apabila murid-murid yang menjadi murid kita itu dekat dengan kita secara emosional ya. Jadi kalau mereka tidak takut dengan kita sebagai guru BK, berarti kita sudah berhasil ya menjadi guru BK yang sesungguhnya. Karena slogan dari guru BK itu adalah sahabatnya siswa, gitu ya. Jadi jangan sampai ada murid yang baru lihat wajah kita udah lari terbirit-birit. Nah, kalau sampai ada kejadian seperti itu, kita harus introspeksi diri. Wah, kenapa ya?
kok muridku lari lihat aku gitu ya. Jadi harus introspeksi diri. Seperti itu. Next. Nah, ini udah closing ya teman-teman. Jadi banggalah menjadi guru BK. Ya, ini yang selalu saya terapkan di dalam jiwa saya, di dalam diri saya. Karena dengan saya bangga dengan profesi saya, maka keinginan saya untuk mengupgrade ilmu itu terus dan tidak pernah puas ya. Dan saya terus berusaha untuk mengembangkan kebekaan. Makanya waktu Bu Devi kontak saya untuk mengajak sharing, saya sangat senang, saya sangat antusias karena ya saya ingin menularkan pada teman-teman semuanya calon guru BK hebat ya, macam itu. Jadi harus bangga menjadi guru BK nanti. Baik, terima kasih. Itu paparan saya pada malam hari ini. Pasti ada sesi tanya jawab ya Bu Devi ya? Ya, Halo, ada Bu Bu Devi. Nanda. Karena mumpung ada Bu Ya. Nanda nih, teman-teman, silahkan Ya. kalau bisa kita korek-korek habis nih ilmunya Oh Bu ya, boleh Nanda. banget. Karena luar biasa Boleh ya, banget Masya dikorek. Allah. Masya Allah luar biasa ya. Boleh banget. Tadi sharing dari Bu Nanda ya. Itu sangat menginspirasi ya. Nah, buat teman-teman semuanya, tadi ya banyak hal yang sudah disampaikan, mulai dari bagaimana sih cara menyusun program BK yang benar, alurnya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nanda. Dan juga Bu Nanda juga kayak nggak hanya ngasih istilahnya itu materi ya, tapi juga motivasi ya kalau saya nilai. Nah, sehingga udah nggak ada kata ragu lagi kalau teman-teman nanti jadi guru BK atau konselor di sekolah ya, karena kita patut berbangga gitu ya, apalagi banyak juga nantinya ya program dari Kemdikbud itu yang membuat BK itu jadi semakin terlihat gitu eksistensinya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Betul mungkin banget. Oh ya. Ya, gimana Bu Nanda? Ya, ada satu lagi Bu Devi yang perlu kita banggakan ya. Asal teman-teman tahu, untuk sertifikasi BK atau tunjangan profesi guru ya, yang didapat setelah kita PPG, itu BK itu tidak ada hambatan jenjang teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu pertama ngajar di SMK, seperti saya di SMK swasta, lalu sertifikasi kan, dapat sertifikasi pendidikan. Nah setelah itu keterima pegawai negeri di SMP. Nah ketika saya beralih jenjang ke SMP, sertifikasi saya tetap bisa dicairkan. Kenapa? Karena kode BK untuk semua jenjang itu sama. Nah, lain dengan mapel. Kalau mapel, contoh IPA. IPA dia dapat di SMA. Ketika dia pindah ke jenjang SMP, dia harus sertifikasi ulang. Nah, itulah kelebihan dari guru BK. Jadi saya bangga sekali menjadi guru BK karena, wah enak ya gitu. Banyak yang iri gitu ya, enak yo BK gitu. Ternyata mau pindah ke jenjang manapun nggak masalah gitu. Karena kode untuk sertifikasi BK adalah sama, 801 insya Allah kodenya kalau tidak salah. Jadi saya tidak perlu sertifikasi ulang, walaupun saya sertifikasinya dapat di jenjang SMK, tapi ketika saya pindah ke jenjang SMP itu tidak masalah. Jadi tetap sertifikasi itu bisa cair. Jadi jangan ragu untuk menjadi guru BK teman-teman, karena kesejahteraannya juga dijamin ya. Untuk formasi CPNS dan P3K itu banyak sekali guru BK itu. Iya, sangat-sangat banyak dibutuhkan. Just informasi aja ya. Di sini di Kota Surabaya di SMK Negeri 7 itu kebutuhan formasi BK ada 11. Nah, bayangkan banyak sekali ya. Padahal untuk jurusan lain tuh cuma 1, cuma 2. Tapi di SMK itu BK itu ada yang 11, ada yang 12. Dan asal teman-teman tahu yang daftar cuma 3 orang. Otomatis ya langsung keterima dong kalau cuma yang daftar hanya 3 orang. Maka dari itu melalui kesempatan ini saya memotivasi adik-adik semua, rekan-rekan semuanya untuk tidak ragu menjadi guru BK setelah lulus dari kampus ya gitu. Insya Allah berkah kok teman-teman, tenang aja. Gitu Bu Devi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda, luar biasa sekali ya tuh teman-teman. Kalau masih ada keraguan, masih ada males-males kuliah, nah
ingat baik-baik ya tadi kata Bu Nanda ya. Jadi istilahnya kesempatan itu terbuka lebar ya buat teman-teman yang bersungguh-sungguh dan istilahnya bersemangat ya untuk mengabdikan diri di bimbingan dan konseling, karena memang kebutuhan di lapangan itu sangat banyak, apalagi tadi betul kata Bu Nanda, kalau misalkan formasi di SD itu dibuka, pasti itu akan semakin membuka peluang ya. Jangankan belum di SD ya, di SMP, SMA, atau SMK itu kadang ada yang belum terisi ya Bu Nanda, apalagi nanti kalau SD Iya, betul. sudah dibuka, iya. Dan saya juga sepakat dengan Bu Nanda, kalau bisa memang formasi BK itu diisi oleh background BK gitu ya, jangan sampai istilahnya rumah kita itu diambil alih oleh bidang yang lain, karena memang kajiannya, skill yang dikembangkan itu juga berbeda. Nah, teman-teman ngambil prodi BK sudah mendapat mata kuliah yang terkait dengan kebekaan. Nah, oleh karena itu harus sungguh-sungguh dari sekarang. Nanti kerasanya tuh pas biasanya udah lulus ya Bu Nanda, kadang ada teman-teman yang nyesel, kenapa ya dulu aku nggak sungguh-sungguh mata kuliah ini, sekarang bingung. Nah, gitu nanti. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harapannya semakin semangat ya, meskipun daring ya, masih daring, tapi mudah-mudahan semangatnya tetap ada. Oke, apakah ada yang mau bertanya atau berkomunikasi langsung dengan Bu Nanda? Silakan, boleh open mic atau raise hand atau lewat chat juga boleh. Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Mukniar. Oh iya Mbak Mukniar ini dari kelas S3A. Sebenarnya Bu Nanda ini tuh ada dari kelas S3A, tapi karena S3A bentrok, S3A itu kelas sore, jadi kebanyakan karyawan, dan memang semuanya karyawan, kelas karyawan. Nah, namun karena bentrok, sebenarnya jadwalnya mereka Jumat, iya. Nah, tapi Alhamdulillah Mbak Mukniar ini bisa bergabung ya. Oke, silakan Mbak Mukniar. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tadi, iya tadi saya nggak ikut dari awal ya Bu, karena sedang di jalan. Saya baru ikut ketika tadi sedang pemaparan yang ada strategi layanan dan sebagainya. Nah, izin bertanya Ibu, tadi kan Ibu mengatakan tidak hanya bimbingan klasikal saja yang dibuat RPL ya Bu ya, tetapi seperti konseling kelompok juga dibuat RPL. Saya kebetulan mengajar di sekolah Bu. Awal jadi guru BK, tapi karena saya merasa belum mampu, jadi saya dialihkan menjadi guru seni budaya. Kemudian yang ingin yang ingin saya tanyakan, kebetulan sekolah saya swasta Bu, swasta dan memang di bawah naungan Kemenak, bukan Kemendikbud. Ada tradisi di mana di sekolah saya itu semua guru, baik guru BK maupun guru mapel, harus mengumpulkan perangkat pembelajaran itu sebelum tahun ajaran masuk. Itu berarti bagi guru BK harus membuat program BK-nya sebelum tahun ajaran baru. Sedangkan yang tadi Ibu paparkan dan juga setahu saya, ketika kita membuat program itu kan harus sesuai dengan need assessment-nya ya Bu ya, kebutuhan peserta didik. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mensiasati hal tersebut Bu? Kondisinya di sekolah dituntut untuk mengumpulkan program BK terlebih dahulu, sedangkan belum tahun ajaran baru. Nah, itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Nah, ini dari guru langsung ya, dan ini yang dialami. Betul yang saya sampaikan tadi di awal, banyak guru BK yang nyabang ya Mbak ya, jadi guru mapel lain gitu ya. Tapi mudah-mudahan semangat Mbak, panggilannya sama Mbak Niar. Niar Bu. Niar, oke. Okay. Semoga semangat Mbak, ya semangat Mbak Niar untuk menjadi guru BK sejati itu tidak luntur ya, walaupun mungkin sekarang dimintai tolong untuk menjadi guru seni budaya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dan langsung saya jawab. Jadi begini Mbak Niar, kita sebagai guru BK
kita harus tahu, yaitu tadi gunanya kita berkolaborasi dengan stakeholder. Kita harus tahu kalender pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, kalau mungkin di sekolah Mbak Niar, sebelum tahun ajaran baru sudah harus mengumpulkan perangkat, maka Mbak Niar juga harus melakukan strategi yang mana sebelum deadline pengumpulan perangkat, Mbak Niar sudah melakukan need assessment. Ya, sudah melakukan need assessment. Misalkan nih Mbak Niar punya perangkat atau mungkin dapat perangkat dari MGBK setempat gitu ya. Boleh disebarkan sebelum tahun ajaran baru. Nah, hasilnya akan diolah dan dirupakan atau dibentuk dalam sebuah program. Kalau misalkan pertanyaannya konseling individu itu biasanya insidental gitu ya Mbak Niar ya, biasanya insidental. Kalau yang insidental itu perangkatnya bisa menyusul Mbak. Jadi contoh ya, misalkan urgent nih, tiba-tiba di sekolah ada anak yang mengalami kasus. Nggak mungkin dong kita tunda. Bentar ya, Ibu bikin perangkat dulu, RPL-nya dulu. Nggak mungkin. Kita harus mendahulukan layanan itu dulu. Makanya kan dinamakan layanan responsif. Nah, setelah layanan itu selesai, baru kita membuat RPL. Nah, RPL itu yang akan kita kumpulkan kepada stakeholder. Nah, RPL yang kita kumpulkan pada waktu pengumpulan sebelum tahun ajaran baru, itu yang bisa kita buat pastinya adalah layanan klasikal, Mbak. Layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Kenapa saya bisa menyampaikan 3 hal ini bisa dibuat? Ya karena dari hasil rumusan kebutuhan tadi. Setelah Mbak Niar menyebarkan AKPD atau angket kebutuhan peserta didik, lalu dianalisa, di dalam AKPD kan sudah dikategorikan ya teman-teman. Di dalam AKPD itu sudah dikategorikan bahwa pertanyaan nomor 1 sampai sekian itu masuk dalam kategori pribadi atau layanan pribadi. Nomor sekian sampai nomor sekian itu adalah sosial dan seterusnya. Dan guru BK harus menganalisa. Baik, setelah dianalisa, di AKPD itu apa sih yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, kembali lagi, kalau sekolahnya daring, ya Mbak Niar, kalau sekolahnya daring, seperti sekolah saya, AKPD tadi saya transformasikan dalam aplikasi Google Form. Itu tadi ya, BK harus kreatif dan inovatif. Tidak ada alasan ya. Kalau misalkan kita mau alasan sih bisa aja ya. Kalau kita ditegur kepala sekolah, aduh Pak maaf belum sempat di assessment karena kan daring, nggak bisa ketemu anak-anak, nggak bisa nyebar angket. Nah, tapi kita ada Google Form kan, kita bisa memanfaatkan perkembangan IT tadi, makanya kita harus kreatif. Jadi yang saya lakukan Mbak Niar, itu saya membuat AKPD dalam bentuk Google Form. Setelah itu saya share ke anak-anak, ya. Setelah itu saya analisis. Seperti itu. Saya nge-share-nya itu berdasarkan kelas asuhan saya. Mungkin teman-teman yang lain tidak tahu ya, BK itu punya kelas asuhan. Kelas asuhan itu adalah berapa rombel yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru BK. Jadi tidak satu sekolah ya, semacam itu. Tapi kalau satu sekolah guru BK-nya cuma satu, bagaimana Bu? Saya pernah mengalami itu juga waktu di swasta. Saya single fighter teman-teman. Jadi satu sekolah guru BK-nya cuma saya. Dan siswanya ada 1.500. Ya saya harus melakukan itu. Saya harus melakukan itu. Tetapi bisa dilakukan sampling ya. Nanti mungkin di semester 4 atau 5 nanti akan diajarkan metodologi penelitian yang mana di situ ada bagaimana kita dalam melakukan sampling. Kalau kita tidak sanggup menyebar angket sebanyak 1.500 siswa, kita bisa melakukan sampling. Tapi dalam pengambilan sampling itu tidak bisa sembarangan, tapi ada hitungannya. Ya, yang mana berapa persentase mewakili 1.500 siswa. Nah, setelah kita menyebarkan angket, kalau daring ya kita melalui platform seperti Google Form atau Form Office, ya apapun itu bisa digunakan. Tetapi kalau luring juga kita bisa langsung menyebarkan angket. Setelah itu akan muncul tabulasi data. Biasanya akan muncul kalau saya pakai Google Form itu sangat enak ya, langsung muncul diagramnya. Nah, setelah muncul diagramnya, akan kita ketahui, oh ternyata sekian persen anak membutuhkan informasi tentang bahaya merokok. Oh sekian persen anak ternyata membutuhkan informasi tentang bagaimana
sukses bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita formulasikan Mbak Niar ke dalam komponen layanan, bidang layanan, dan strategi layanan. Kalau misalkan ditemukan di sekolah Mbak Niar, 50% anak membutuhkan informasi tentang bahaya narkoba, maka strategi apa yang paling cocok? Kalau konseling kelompok tidak mungkin, karena kebutuhannya banyak yang butuh. Pasti kita membutuhkan layanan klasikal. Nah, kalau kita melakukan need assessment, kita bisa merencanakan itu, Mbak Niar. Bahkan untuk yang konseling kelompok dan bimbingan kelompok, kita bisa merencanakan. Untuk konseling individu juga kita bisa merencanakan. Misalkan kita jumpai hanya 1 atau 2 atau 3 anak yang membutuhkan informasi tentang, misalkan tentang bahaya seksual. Nah, itu kita perlu merencanakan rencana bahwa anak ini membutuhkan informasi tersebut. Nah, karena hanya 1 atau 2 orang yang menjawab iya membutuhkan informasi itu, maka kita bisa merencanakan layanannya, yaitu adalah layanan konseling individu. Jadi seperti itu. Jadi itulah fungsi dari need assessment. Kalau Mbak Niar melakukan need assessment, akan muncul rumusan kebutuhan, lalu kita bisa membuat action plan ya, atau rencana tindakan, yang mana nanti action plan itu seperti tabel-tabel gitu teman-teman. Tabel paling kiri itu adalah rumusan kebutuhannya, berikutnya adalah bidangnya, dan selanjutnya ada strategi dan komponennya apa. Baru nanti kita membuat sebuah program. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita tidak melakukan need assessment, ya kita tidak bisa membuat program. Jadi kita harus need assessment dulu. Dan need assessment itu Mbak Niar yang lebih tahu kapan harus dilakukan, bergantung dari kalender pendidikan yang dipakai di sekolah atau agenda ya, bukan kalender sih, agenda aktivitas pendidikan di sekolah Mbak Niar. Seperti itu. Misalkan tim kurikulumnya minta sebelum tahun ajaran baru sudah harus jadi nih perangkatnya. Baik, Mbak Niar harus bisa prepare. Oh, aku berarti harus paling nggak bulan ini nih need assessment selesai. Gitu. Bulan ini udah jadi nih hasilnya. Semacam itu. Kalau tahun ajaran baru kan biasanya kalau ganjil itu bulan Juli ya Mbak, Juli. Kalau genap biasanya Januari. Gitu. Jadi November paling nggak Mbak Niar udah sebar angket ke teman-teman, ke murid-muridnya maksudnya. Dan harus sudah dianalisa, jadi Desember proses menyusun programnya, Januari sudah jadi. Seperti itu Mbak Niar. Jadi insya Allah tidak ada kendala kalau semua di planning dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau tanya? Ini Mas PW mau nanya nih, Bu Nanda. Mas PW ini boleh banget. Mahasiswa semester 5 sebenarnya. Memang sering saya ajak ini kegiatan karena memang rajin, merasa jadi inilah tim lah, salah satu tim. Oke, silakan Mas PW mau nanya apa ke Bu Nanda, silakan. Ya Bu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu membicarakan tentang konselor di guru BK di SD. Nah, kan yang saya tahu SD itu kan anaknya bisa dikatakan masa bermain ya Bu. Di umuran segitu. Nah, dia kalau misalkan kita ambil waktu bermainnya dia itu, dia ada beberapa itu akan balas dendam ketika di masa dewasa. Biasanya seperti itu, ada aja gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ketika memberi bantuan kepada siswa SD ini harus berdampingan dengan orang tuanya? Karena kan kita sebagai guru BK nggak bisa yang namanya langsung gitu. Apalagi kalau anaknya itu SD kelas 1 gitu. Itu kan nggak terlalu mungkin gitu. Karena dia masih masa-masanya untuk main lah gitu, senang-senang gitu. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Menarik sekali ya. Nah, inilah fungsi dari kenapa saya bilang tadi formasi BK harus diisi dari S1 bimbingan dan konseling.
Ya, jangan sampai S1 yang lain itu bisa menjadi guru BK karena akan jadinya malpraktek Mas PW seperti yang disampaikan Mas PW tadi. Kenapa? Karena di dalam pendidikan bimbingan dan konseling kita dibekali psikologi perkembangan anak ya. Ada ya mata kuliah itu ya, insya Allah masih ada. Dulu pada waktu saya S1 di UNESA ada psikologi perkembangan yang mana kita mempelajari beberapa teori perkembangan tentang anak ya. Ada beberapa teori yang sering kali dipakai itu ada Harlock, ada Piaget, ya dan lain-lain. Nah, betul sekali yang disampaikan Mas PW. Jadi kita sebagai guru BK itu yang pertama harus memahami karakteristik siswa kita. Lalu yang kedua kita harus memahami tugas perkembangan anak-anak. Ya, yang kita bayangkan memang SD itu seperti masih bermain, masih seperti anak-anak. Tetapi karena perkembangan zaman yang semakin pesat ini, Mas PW dan rekan-rekan semuanya, ternyata anak SD itu sudah, mohon maaf ya, sudah dewasa sebelum waktunya. Ini yang sangat menyedihkan. Makanya kenapa kebijakan pemerintah itu ingin sekali segera mengadakan konselor di tingkat SD. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita mungkin ya, itu nggak seserem inilah gitu. Sekarang anak SD itu udah bisa pacaran, bahkan ada yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah loh teman-teman. Dan ini real dan ini nyata, ini yang terjadi, ini fenomena yang terjadi. Ya, ada anak SD yang usia kelas 4, kelas 5 mereka sudah menstruasi, ada yang hamil. Wow, amazing kan? Padahal kita kalau berpikir anak SD itu anak apa sih? Mereka masih playful, masih bermain, masih ingusan dan sebagainya. Tetapi karena teknologi ini, karena gadget juga, anak-anak itu berkembang tidak semestinya, ya, berkembang dewasa sebelum semestinya. Mereka tahu hal-hal yang seharusnya tidak diketahui di usia mereka. Maka dari itu kebijakan pemerintah itu ingin sekali ada konselor di SD, ya ada guru BK di SD. Dan betul sekali yang disampaikan Mas BW, ketika kita melakukan konseling di kelas 1 SD, kalau memang anak tersebut belum berkembang, keterampilan komunikasinya, keterampilan berceritanya belum berkembang, maka kita harus melibatkan orang tua. Kembali lagi itu pada kebutuhan masing-masing. Dan ada sih anak kelas 1 SD yang sudah bisa berkomunikasi, mungkin ada ya dari keponakannya rekan-rekan atau adik atau tetangga mungkin pernah melihat ada anak SD kelas 1 tapi udah memiliki keterampilan komunikasi yang berkembang dengan baik, mungkin karena dia di rumah dibiasakan orang tuanya untuk berkomunikasi dengan baik. Mungkin kita tidak perlu pendampingan juga bisa. Jadi kembali lagi ke karakteristik individunya. Seperti itu Mas PW yang bisa saya berikan. Dan pengalaman pribadi yang saya rasakan itu, saya pernah mengalami kebingungan ketika saya berpindah dari SMK ke SMP. Ya, waktu saya menjadi guru BK di SMK, itu sangat enak sekali teman-teman. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini anak-anak yang remaja menuju dewasa, yang mana mereka kalau diajak konseling itu sudah bisa berkomunikasi dengan sangat enak sekali. Sedangkan ketika saya berpindah ke SMP dan saya terbawa konseling di SMK, nggak masuk teman-teman. Konseli saya di SMP tidak nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Konseli saya tidak mau berbicara sama sekali. Karena saya salah menganggap mereka sudah bisa berpikir dewasa. Saya lupa kalau mereka tuh anak-anak SMP. Ini yang pernah saya alami. Dari situ saya introspeksi diri, kenapa ya? Biasanya saya menggunakan gaya komunikasi seperti ini, anak-anak terbuka waktu di SMK. Tapi kenapa ketika saya di SMP, anak-anak malah tertutup, melakukan defense ya, seperti hewan gitu, seperti landak teman-teman. Dia mengeluarkan durinya ya, supaya kita tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi dia menutup dirinya, dia tidak mau menceritakan apa yang dia rasakan. Karena bahasa yang saya gunakan berbeda. Nah, dari situ saya belajar, saya introspeksi diri, oh saya perlu baca buku lagi nih, bagaimana perkembangan anak SMP itu seperti apa. Akhirnya saya menggunakan gaya bahasa yang lain.
ketika saya konseling dengan murid saya di SMP, saya sering memakai sapaan nak, ya. Ada apa nak? Kenapa nak? Silakan duduk, seperti itu. Dan dengan begitu anak-anak SMP tuh jadi lebih merasa diterima dan dia nyaman, akhirnya mau bercerita. Tapi kalau di SMK, mereka lebih suka diperlakukan sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi saya harus bisa masuk nih ke dalam apa sih yang disuka sama anak-anak SMK gitu kan. Nah, itulah kenapa guru BK itu tidak boleh kolot, teman-teman. Guru BK tidak boleh pakai kacamata kuda, tidak boleh keras hati ya. Oh, saya begini, ya udah, mau nggak mau ya begini, nggak boleh. Kita harus menyesuaikan dengan konseling kita tuh seperti apa. Kok ternyata anak SMP tuh lebih suka kalau kita beri perhatian, kita sayangin gitu ya. Saya kalau di SMP manggil murid saya sayang gitu ya. Iya sayang, sini sayang, ayo duduk sini sama Bu Nanda. Coba, ayo cerita sayang. Itu setelah pembentukan hubungan ya. Tapi kalau saya melakukan itu di SMK, apa yang terjadi? Baper ya anak-anak SMK nanti ya. Karena mereka sudah menjelang dewasa. Apalagi kalau lawan jenis ya. Konseli saya SMK besar-besar, tinggi-tinggi ya. Saya aja kalah tinggi. Terus saya panggil sayang, dia baper nanti. Nah itu perbedaannya ya Mas PW. Jadi nanti kalau Mas PW menjadi guru BK harus mendalami dulu karakter siswa yang dihadapi ini, tahap perkembangannya sampai mana sih gitu loh. Jadi biar tidak keliru. Dan seringkali ini teman-teman, ada beberapa murid yang itu tadi baper ya. Tentu khususnya yang guru BK bapak-bapak ini, hati-hati ketika melakukan konseling dengan lawan jenis ya. Biasanya suka terbawa perasaan, akhirnya ya itu tadi, kita harus profesional sebagai guru BK, jangan sampai perhatian yang kita berikan kepada murid itu disalahartikan. Ya, jangan kita terlalu care, kita terlalu peduli di WA setiap pagi, malam, sore. Gimana nak, kamu sudah makan? Gimana nak, kamu sudah ini? Wah bahaya ya, jangan sampai nih ya. Pesan saya nih ya, khususnya yang untuk calon guru BK bapak-bapak ini. Apalagi kalau guru BK-nya ganteng. Gitu ya. Hati-hati banget ya, sangat harus profesional. Setuju ya teman-teman ya? Gitu. Iya Bu, sering kejadian. Ya benar kan, sering kejadian seperti itu. Begitu Mas PW yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Devi. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya penyampaian Bu Nanda. Gimana Mas PW, sudah terjawabkah? Sudah Bu, terima kasih Bu informasinya. Iya, oke. Jadi memang kita mengikuti seperti tadi ya jawaban dari Bu Nanda, kita perlu memahami ya karakteristik perkembangan dari setiap tahapan usia agar yang kita berikan itu tepat seperti itu. Oke, ini sepertinya di chat ada yang bertanya nih Bu Nanda. Oh, ini langsung direct ke saya bacakan aja ya. Oke, mungkin ini dan mungkin kalau ada lagi, mungkin satu lagi nanti ya Bu Nanda, karena takutnya Bu Nanda juga ada kegiatan. Iya, mohon maaf ya Bu Nanda kalau jadi agak molor. Ternyata pada antusias nih Bu Oh, Nanda. nggak apa-apa. Oke, baik. Saya sangat senang. Oke, saya bacakan ya Bu Nanda. Ini pertanyaan dari Mbak Diah Ayu Rahmawati. Assalamualaikum Bu Devi, mohon maaf sebelumnya karena situasi dan kondisi saya di sini tidak memungkinkan untuk on cam dan on mic. Saya izin bertanya, jika kita menjadi guru BK di sekolah swasta yang satu yayasan antara SMP dan SMA-nya, dan kita memegang kedua tingkat tersebut, lalu pasti dalam penanganannya berbeda antara anak SMP dan SMA. Bagaimana agar kita menghindari rasa cemburu antar jenjang karena perbedaan cara penanganannya. Mohon maaf Bu kalau bahasanya agak sulit dimengerti. Terima kasih. Oke, jadi Mbak Dia. Oke, ya silakan Bu Nanda. Oke, terima kasih Bu Devi. Wow, menarik sekali ya. Seolah-olah mahasiswa di sini udah jadi guru BK semua loh Bu Devi pertanyaannya, karena realistis sekali yang ditanyakan ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan tadi, memang itu tantangan ya, tantangan yang amat besar yang harus ditaklukkan. Seperti yang
saya baru diskusikan dengan Mas PW tadi bahwa memang kita sebagai guru BK satu harus memahami betul karakteristik anak-anak ya. Jenjang SMA dan SMP itu sangat berbeda dan penanganannya tidak bisa disamakan. Layanannya pun tidak bisa sama seperti itu. Jadi ya itu tantangan untuk Anda untuk bisa menaklukkan itu sehingga Anda harus betul-betul paham dulu mengenai perkembangan anak-anak, tugas perkembangan anak-anak. Ya, di dalam SKKPD itu adalah standar kemandirian peserta didik, ya, standar perkembangan kemandirian peserta didik yang sudah semacam dibakukan oleh pemerintah. Di SMP itu ada 10, sedangkan di SMA ada 11, ada perbedaan. Nah, contohnya saja, saya ambil contoh yang paling mudah untuk layanan karir. Kalau di SMP itu materinya pasti tentang pemilihan sekolah lanjut ya, ada SMA, SMK, kita mengenalkan itu. Sedangkan kalau untuk di jenjang SMA, kita pasti materi itu tidak kita berikan, tapi materinya lain lagi, yaitu materi apa? Kalau karir yaitu tentang bagaimana melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu salah satu contoh ya dari perbedaan layanan di SMP dan SMA. Maka dari itu, Mbak, kita harus paham tentang need assessment. Kita harus paham need assessment, kita harus paham tugas perkembangan anak, dan berat, jujur berat. Itu kalau Mbaknya bisa melakukan dengan baik, saya beri jempol 4 semua untuk Mbaknya karena berat. Berat sekali menjadi guru BK di 2 jenjang yang berbeda itu berat ya, karena satu layanannya berbeda, karakteristik anaknya berbeda, dan pastinya kebutuhannya juga akan berbeda. Dan Mbak, siapa tadi Bu Devi namanya saya lupa, Mbak Diah ya? Ya, betul Mbak Diah. Seperti nama teman kita sekelas ya dulu waktu SMA. Iya, betul. Untuk Mbak Diah itu ya itu tadi harus memahami karakteristiknya anak-anak dan harus bisa bersikap profesional. Jadi kalau dibilang bunglon deh kayaknya ya. Jadi ketika pindah ke SMP, jadilah guru BK yang diidolakan anak SMP. Yaitu guru BK yang mungkin ramah, penyayang, ya, yang bisa memahami mereka, mungkin bisa tahu bagaimana. Contohnya gini deh, kalau di SMP itu masalahnya remeh, teman-teman. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh. Kalau kita menganggap remeh, anak-anak itu nanti akan kecewa gitu loh. Contoh ya, saya pernah menangani kasus di SMP itu sepele sekali. Bulpennya diambil temennya, ballpoint diambil temennya. Jadi ballpoint itu disembunyikan sama temennya, dia nangis, dia lapor ke BK. Nah sebetulnya itu kan masalah remeh banget ya, remeh banget. Mau diketawain juga itu masalah. Bagi anak SMP itu masalah berat teman-teman. Terus ada lagi, nggak disapa temennya. Bu, aku loh dicuekin sama temenku, aku nyapa nggak direken. Kalau bahasa Jawa itu nggak direken tuh nggak dihiraukan, gitu ya. Itu sepele banget gitu loh. Dan hal itu bagi mereka adalah masalah yang amat besar bagi anak SMP. Nah, lain dengan di SMA. Kalau di SMA mungkin masalahnya udah agak berat mungkin ya. Mungkin bisa masalah kalau anak SMA itu biasanya permasalahannya orang tua broken home misalkan, terus mungkin pergaulan bebas, ada penyalahgunaan narkoba. Saya juga sering menangani kasus itu di SMK ya. Banyak siswa saya di SMK yang jadi bandar, jual pil ekstasi seperti itu. Berat gitu kalau di SMA SMK itu. Tapi kalau di SMP masalahnya lebih remeh, lebih ringan lah seperti itu. Tapi kita tidak bisa menganggap itu ringan. Kita tetap harus mendengarkan celoteh anak-anak karena memang bagi dia itu adalah masalah. Dan kita tidak boleh keluar kata-kata halah gitu aja kok jadi masalah. Tondo, jangan sampai ada muncul statement seperti itu. Nanti yang ada di dalam benak anak-anak apa? Bu ini tidak memahami aku. Udah deh, malas, aku nggak mau cerita lagi sama Bu ini. Dia nggak ngerti perasaanku kayak apa gitu kan. Nah, seperti itu Mbak Dia. Jadi Mbak Dia harus bisa berperan ya sesuai dengan
karakteristik siswanya. Ketika Mbak Diah duduk di ruang BK di SMA, mungkin kalau ruangnya beda ya, tapi kalau ruangnya sama, itu malah semakin sulit. Kalau lokasinya berbeda, mungkin masih bisa adaptasi. Mungkin kalau pindah ke ruang BK SMA, Mbak Diah siap menghadapi masalah-masalah yang dialami anak SMA, siap dengan gaya bahasa. Kalau SMA itu kita harus lebih tegas, Mbak Diah. Kita lebih tegas. Kita bisa mengatakan ini kepada anak-anak. Coba kamu pikir, kamu sudah melakukan ini. Kira-kira itu benar nggak menurut kamu? Anak SMA bisa diajak komunikasi seperti itu. Tapi kalau kita ke SMP, kita tidak bisa menggunakan komunikasi seperti itu. Kalau SMP lebih nuntun, lebih pelan-pelan gitu ya. Ayo nak, coba sekarang tadi kamu berbuat seperti ini, seperti ini. Coba dipikir ya anakku. Nah, jadi harus seperti itu komunikasinya. Walaupun tujuannya sama, yaitu menyadarkan anak bahwa dia salah, tetapi gaya bahasanya itu berbeda. Kembali lagi harus memahami tugas perkembangan di SMP dan tugas perkembangan di SMA itu apa bedanya. Seperti itu Mbak Dia yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan Mbak Dia bisa menjalani ini dengan luar biasa karena pahalanya juga luar biasa itu pastinya. Terima kasih Bu Devi dan Mbak Diah untuk pertanyaan yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bu Nanda ya, luar biasa. Jadi guru BK kita juga harus strong ya Bu Nanda gitu. Karena kalau kita Harus strong, betul banget. kita positif ya benar kata Bu Nanda tadi kita bisa memberikan vibrasi juga ke anak didik kita. Kalau kitanya semangat, pasti anak didik kita juga akan semangat. Oke, mungkin satu lagi terakhir. Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin bertanya lagi ke Bu Nanda? Mumpung Bu Nandanya masih di sini nih. Ada orang hebat di antara kita. Oke, silakan siapa yang mau bertanya lagi ke Bu Nanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam. Saya Silakan Mas Muhammad Farhan. Farhan Fahrian dari kelas R3E ingin bertanya. Saya kan punya keponakan ya. Keponakan saya itu anak SMA. Nah, akibat dia itu sering bergaul setiap malam, sering pulang malam terus, sampai sekarang tuh nilai rapotnya kan merah terus, merah semua. Nah, itu saya sebagai omnya gitu, gimana ya cara meluruskan dia untuk masuk ke jalan yang benar? Lucu sekali. Soalnya dia Iya, susah banget biar dibilangin sama orang tuanya aja tuh, Bu. Dibilanginnya itu susah. Iya. Gimana ya? Laki atau perempuan? Dia itu laki, Bu. Keponakannya cewek atau cowok? Oh, Dia cowok. Oke. laki. Sekarang Baru dia kelas 10, kelas 1 SMA. kelas 10, kelas 1 SMA. Baik, sudah Mas Fahrian? Udah. Oke, terima kasih. Bu Devi, sebelum saya jawab, saya tanya dulu nih, teman-teman ini udah dapat teori konseling belum ya? Belum Bu Nanda, mereka dapat dapat model kalau di Unindra namanya itu model-model konseling. Nanti di semester 4 mereka dapatnya. Oh, baru dapat. Oke, baik. Iya. Ya nggak apa-apa deh. Ini saya beri bocoran ya. Jadi nanti di semester 4 Mas Fahrian langsung, oh ini toh yang dimaksud gitu ya. Jadi begini Mas Fahrian, di dalam konseling, di dalam teori konseling, itu kalau Mas Fahrian mau baca ada bukunya Korea yang keluaran 2018 bolehlah. Itu ada namanya teori konseling realita ya. Di situ kita memberikan pilihan kepada konseli kita, dalam artian di sini adalah keponakannya Mas Fahrian, tentang perilaku dan resikonya. Ya, di dalam realita itu kita tekankan seperti itu. Jadi dalam konseling realita itu ada perilaku dan resikonya. Jadi memang perlu pendekatan terlebih dahulu dan perlu Mas Fahrian tahu, memang sebagian besar konseling itu tidak akan berhasil apabila diterapkan kepada orang terdekat. Ya, memang sudah ada penelitiannya. Jadi contoh misalkan banyak guru-guru BK atau konselor yang mengeluhkan
kenapa ya kalau saya mengkonseling anak saya kok tidak nurut ya? Padahal kalau saya mengkonseling orang lain itu bisa gitu. Karena memang konseling itu seperti kurang bisa diterapkan kepada orang yang terdekat. Dalam artian di sini mungkin ada hubungan saudara, ada hubungan anak atau dengan orang tuanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, boleh dicoba ya. Jadi kalau mau baca namanya teorinya adalah realita, yang mana anak itu harus diajarkan responsibility atau tanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Anak seusia keponakan Mas Varian tuh dia sudah bisa berpikir kok, sudah bisa berpikir benar dan salah. Dia bisa tahu resiko apa yang harus saya dapatkan ketika saya melakukan ini. Semacam itu. Dan mungkin kalau ingin mengajak konseling ya betul-betul harus serius. Mungkin ditanya dulu kemengapaannya ya. Mengapa dia melakukan itu? Kalau kita mau ngomong tentang psikoanalisa nih ya, kita korek dulu apa sih yang menyebabkan dia melakukan itu gitu. Kalau di behavior namanya ada antecedent ya teman-teman. Apa sih yang menyebabkan bocah itu melakukan itu? Pasti ada hal-hal yang sebelumnya mempengaruhi. Kalau Mas Varian bisa menembus itu dan dia bisa open up dan dia bisa terbuka, dia bisa ngomong ke Mas Varian bahwa contoh ya, misalkan saya seperti ini karena saya kurang diperhatikan orang tua. Mungkin. Saya juga tidak tahu karena saya belum konseling langsung kan dengan anaknya ya. Mungkin dia cerita, saya begini karena orang tua, mama papa cuek, mama papa kerja mulu, tidak memperhatikan saya. Jadi saya mencari kesenangan di luar. Itu bisa saja terjadi. Karena anak seusia keponakan Mas Varian, itu ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di rumah, dia akan mencari kesenangan itu di luar. Itu sudah pasti. Ya. Jadi Mas Varian harus bisa menembus dulu kemengapaannya. Mengapa dia melakukan itu? Kan perilaku yang tampak adalah dia sering keluar malam. Dia sering tidak pulang mungkin atau dia sering nongkrong. Dia semangat belajarnya tidak baik sehingga nilainya merah semua. Itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Tetapi di situ pasti ada hal yang mendahului itu, Mas, atau hal yang menyebabkan dia melakukan itu. Nah, itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita cari. Nah, kalau dalam menganalisa sebab itu kita tidak tepat, otomatis obat yang kita berikan juga akan salah. Nah, hati-hati ya. Buat teman-teman, rekan-rekan semuanya dalam melakukan konseling, jangan sampai salah diagnosis ya, teman-teman. Karena kalau salah diagnosis, tentunya masalah itu tidak akan selesai, tapi malah menjadi seperti itu. Jadi mungkin Mas Varian yang dilihat sebel gitu ya lihat anak ini kok begini amat sih, keluar malam kayak nggak mikir orang tuanya, nilai semuanya merah. Nah itu kan yang muncul pasti kan sebel gitu kan. Nah tapi kita harus tahu dulu kenapa sih ya anak ini kok melakukan ini. Kita tanya dulu. Ketika kita sudah tahu apa yang dirasakan, baru kita bisa menentukan solusinya apa gitu. Tapi kalau mau pakai realita juga boleh, Mas. Jadi itu menanamkan responsibility ke anak-anak, tanggung jawab ke anak-anak. Mungkin bisa diterapkan kepada keponakannya bahwa saya di sini sebagai ommu hanya memberitahu bahwa kalau kamu terus melakukan ini, maka resiko yang kamu terima adalah ini. Kita sebutkan resikonya. Dan biar dia berpikir, ya mau sampai kapan dia akan menghabiskan masa mudanya hanya dengan sia-sia saja. Nah, bisa juga dengan kita menggunakan konseling ini, Mas. Ada yang dicetuskan oleh Pak Prof. Andi Mapiare, ya, itu salah satu guru besar di UM. Itu dia konseling yang menonjolkan positifnya anak. Jadi dia tidak berputar kepada masalah, dia tidak problem oriented, tapi dia lebih fokus konseling kipas namanya. Nanti coba dicari di internet ya, rekan-rekan, konseling kipas. Itu adalah salah satu teknik konseling yang dicetuskan oleh Prof. Andi Mapiare, ya, salah satu guru besar dosen UM yang mana sudah disesuaikan dengan karakteristik orang Indonesia. Karena kita kebanyakan konseling kan adopsi ya dari barat. Ada beberapa yang tidak sinkron dengan karakter di Indonesia. Nah, boleh kalau menggunakan itu. Jadi mungkin Mas Varian sebagai omnya bisa menyampaikan kepada si
anak tadi bahwasanya ya sudahlah, Om tidak akan menghiraukan apa yang kamu lakukan, permasalahanmu. Sekarang kita fokus aja deh ke apa sih yang kamu suka. Nah, kamu pengennya jadi apa sih? Apa sih cita-citamu? Nah, ketika si anak itu menyampaikan, sebetulnya Om, saya tuh pengen jadi ini. Itu kalau anaknya langsung bisa ngomong ya. Kalau karakter anaknya introvert, pendiam, itu makin PR lagi nanti, Mas. Makin PR lagi kalau anaknya introvert. Aduh, susah sekali anak introvert itu. Tapi kalau karakternya ekstrovert, dia langsung bisa cerita, sebetulnya cita-cita saya pengen jadi ini. Nah, Anda sebagai omnya tinggal mengarahkan, ya sudah, kalau kamu pengen jadi itu, tinggalkan itu, hal-hal buruk itu. Kamu harus on fokus. Kamu punya goal, kamu punya tujuan, kamu setting hidupmu. Kamu harus memberikan yang terbaik. Nah, itu juga salah satu teknik konseling, Mas, di mana konseling itu tidak problem oriented. Kita tidak perlu berlama-lama tanya tentang menggali masalah dia, nggak perlu. Tapi kita langsung kepada apa sih yang dia suka, dan kita dorong hal positif itu supaya menutupi atau menekan keinginan dia berbuat masalah. Dengan begitu kita bisa menyadarkan anak tersebut untuk, oh iya ya, saya kan pengen jadi ini, mungkin dia pengen jadi atlet main bola mungkin. Terus kalau saya tiap malam nongkrong, ketemu teman-teman, nggak belajar, mana bisa saya mencapai cita-cita. Nah, kita perlu menyadarkan hal itu. Jadi banyak BK itu punya banyak teknik, Mas. Kalau Mas nanti penasaran, bisa dibaca teori-teori konseling, model-model konseling, banyak yang bisa kita pergunakan untuk mengatasi masalah itu. Kembali lagi bergantung ke karakteristik konselingnya tadi. Seperti itu, karakternya seperti apa. Kalau introvert tuh lebih cocok pakai teknik yang mana. Kalau ekstrovert lebih cocok yang mana. Memang kalau kita menghadapi anak yang introvert, yang tertutup, yang susah ngomong, itu lebih sulit untuk menembus ke pribadi anak itu. Mungkin butuh 2-3 hari, bahkan seminggu, beberapa kali pertemuan untuk menumbuhkan trust, menumbuhkan kepercayaan, supaya setelah anak itu percaya, baru kita bisa menembus. Kalau anak introvert tiba-tiba ditanya, kenapa sih, kamu ada masalah apa sih? Wah, lari deh. Nggak bakal mau cerita dan nggak bakal mau terbuka. Dan sampai kapanpun kita tidak bisa membuka gembok pertahanan si anak itu kalau kita tidak memahami karakter anak itu, langsung ditembak aja hancur, udah buyar udah ya teman-teman. Jadi itu tadi, sebagai guru BK harus paham tugas perkembangan, harus paham bagaimana karakteristik anak, dan banyak model BK yang ada, kita tinggal pilih mana yang cocok. Ya, mana yang cocok untuk karakteristik masalah itu. Jadi yang perlu dilakukan Mas Varian, yang pertama adalah penggalian dulu, eksplorasi dulu, ya. Setelah itu melakukan diagnosis, harus tahu betul apa yang menyebabkan dia seperti itu, dan baru bisa memberikan treatment atau terapi ya kepada konseling itu yang cocok pakai model konseling apa. Seperti itu Mas Varian. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Kembali ke Bu Devi. Ya, Bu Nanda, mungkin ini ada satu lagi di chat ya. Mungkin setelah ini berakhir ya teman-teman. Mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan yang muncul lagi. Mungkin Bu Devi batasi ya. Mungkin ini terakhir aja dari Mbak Nuryani. Assalamualaikum Bu Devi, saya Nuryani. Maaf bertanya via chat. Izin bertanya Bu, selama Ibu Nanda menjadi guru BK di sekolah, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa diatasi oleh guru BK, kemudian dialih tangankan? Terima kasih Bu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Bu Nanda dari Mbak Nuryani. Oke, terima kasih Mbak Nuryani. Pertanyaan luar biasa ya. Tentu ada Mbak Nuryani, tentu ada. Contoh kasus yang pernah saya alami yaitu tadi kasus penyalahgunaan narkoba ya. Jadi saya pernah mendapati kasus waktu di SMK, itu ada siswa saya baru kelas 10 sudah jadi bandar. Dia menjual pil double L. Tahu ya teman-teman ya, pil double L itu
Pil double L itu ibaratnya paket hematnya kalau orang mau pakai narkoba deh. Karena jualnya sangat murah sekali, belinya juga sangat murah ya. Dan seorang bandar ini tidak disangka adalah murid perempuan yang kalau sekolah itu pakai jilbab, teman-teman. Sangat pendiam, jadi tidak menyangka kalau dia adalah seorang bandar ya. Dan tentu masalah ini tidak bisa ditangani oleh BK dan harus direferalkan ke pihak kepolisian. Karena ini adalah kebijakan sekolah. Kalau dia pemakai, maka kami harus mereferal ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi. Tapi kalau dia udah jual, sekolah sepakat diserahkan ke pihak berwajib. Ya, itu adalah salah satu contoh layanan referral yang mana kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu karena kita tidak memiliki wewenang karena itu sudah ranahnya kriminal. Lalu ada kasus lagi anak yang masuk di sekolah saya itu ternyata memiliki gangguan kejiwaan. Nah, itu juga bukan ranahnya BK ya. Jadi saya tekankan teman-teman, guru BK itu ranahnya adalah memberikan layanan kepada peserta didik yang tidak mengalami gangguan kejiwaan. Ya, paham ya. Jadi yang mengalami masalah tetapi dia tidak mengalami gangguan kejiwaan, beda ya. Tapi kalau teman-teman pada waktu nanti di lapangan menjumpai ada siswanya yang ternyata dia seperti ciri-cirinya mungkin ada skizofren atau mungkin ada gangguan emosional yang lain, autisme atau apa, itu kita tidak boleh harus direferalkan dan harus direferalkan kepada orang-orang yang memiliki background psikologi. Ya, kita tidak boleh melakukan screening atau asesmen karena kita tidak punya hak untuk melakukan tes kecuali rekan-rekan melakukan sertifikasi tes ya, ada untuk pendidikan khusus guru BK supaya bisa memberikan tes IQ, tes kepribadian, itu harus ada sertifikasinya dulu. Harus sekolah sertifikasi tes dulu. Kita tidak bisa melakukan tes IQ ke anak-anak, tidak bisa melakukan tes kepribadian atau tes-tes psikologi yang lain, nggak bisa. Itu harus referral. Jadi itu tadi ada batasan-batasan wilayah kerja untuk guru BK yang harus dipahami oleh masing-masing guru BK. Jangan sampai ada masalah seperti itu kita tangani malah salah gitu ya. Konseling adiksi juga itu ranahnya dari psikologi ya. Kalau kita ingin mengatasi adiksi yang berat, kalau adiksi ringan mungkin kita masih bisa menterapi, tapi kalau adiksinya sudah berat ya, adiksinya sudah berat, contohnya pengguna narkoba yang sampai sakau, itu harus dialih tangankan. Ya, jangan sampai kita tangani sendiri. Nanti malah keliru ya. Jadi semacam itu teman-teman. Menjadi guru BK itu banyak yang harus dipahami tentang etika dan ada formnya. Kalau melakukan referral itu tidak sembarangan teman-teman. Ada formnya yang harus kita isi, kita ajukan. Lalu ada dokumentasi juga. Dan tentunya kegiatan referral ini sudah disetujui oleh pihak orang tua dan pihak kepala sekolah. Jadi kita tidak boleh referral itu langsung mereferalkan, tidak bisa. Kita tawarkan dulu kepada orang tua. Kita sampaikan bahwa kasus ini sudah di luar ranah BK, sehingga harus direferalkan ke pihak yang lain, gitu ya. Itu yang sulit teman-teman. Karena sisi dari orang tua, yang mana orang tua tidak terima ketika anaknya didiagnosis oleh guru BK mengalami gangguan kejiwaan dan harus periksa ke rumah sakit jiwa. Itu orang tua marah ya, marah besar. Tapi kita harus bisa memberikan pengertian itu secara pelan-pelan. Karena memang kondisinya anak ini tidak bisa diajak komunikasi secara normal, sehingga harus dialih tangankan, ditumbuh kembang di rumah sakit jiwa. Jadi kita memberikan rujukan atau referral itu supaya di asesmen lebih baik seperti itu. Tapi memang dibutuhkan komunikasi yang baik ya supaya tidak ada
miskomunikasi sehingga orang tua tidak miskonsepsi dan tidak menimbulkan konflik antara guru BK dan juga orang tua. Seperti itu. Begitu Bu Devi. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Nuryani. Ya, terima kasih banyak Bu Nanda, luar biasa inspirasinya. Mungkin ini Mas Asfian, bukan bertanya sih Bu Nanda, lebih ke memberikan tanggapan. Mas Asfian mau open mic? Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu Devi dan Bu Nanda atas tadi sama kesempatannya. Saya juga kebetulan magang di salah satu layanan lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan nafsa, dan kalau misalnya bukan pelaku apa namanya, konselor adiksinya itu banyak yang lulusan psikologi dan juga BK, tapi mereka memang membutuhkan beberapa pelatihan khusus tambahan biasanya. Iya, biasanya emang khusus ke nafsanya itu sendiri, kayak misalnya dia belajar apa namanya, kayak psikopatologi, terus beberapa kayak zat-zat tambahan gitu. Jadi cukup eligible sih Bu. Makanya peluang banget tuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Asfian ya. Ini menambah peluang BK ya. Memang di badan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan nafsa termasuk BNN itu juga membutuhkan S1 BK. Ya, di lembaga-lembaga masyarakat itu seperti di apa sih namanya kalau penjara itu apa Bu Devi istilahnya? Lapas. Lah, di lapas itu juga membutuhkan tenaga BK. Ya, betul banget yang disampaikan Mas Asfian tadi, memang betul. Kalau guru BK itu memiliki bekal mengenai konseling adiksi, tidak perlu dilakukan referral. Tetapi kalau tidak memiliki wawasan mengenai konseling adiksi, ya jangan coba-coba. Daripada nanti malpraktek, mendingan kita referalkan kepada pihak yang lebih pro ya, lebih profesional di bidang itu. Sejujurnya saya juga pernah Mas Asfian mendapatkan pelatihan tentang konseling adiksi, memang berbeda sekali dengan konseling pada umumnya. Ada trik-trik khusus, ada teknik-teknik khusus seperti yang disampaikan Mas Asfian tadi. Kita juga diberikan pemahaman tentang psikopatologi dan lain-lain gitu. Jadi kalau memang guru BK-nya mumpuni, kalau guru BK-nya memiliki kemampuan untuk menghandle suatu permasalahan tersebut, mumpuni ini dalam arti memang dia sudah betul-betul mendapatkan pendidikannya ya teman-teman. Boleh saja itu dilakukan dan tidak direferal. Tetapi kalau tidak, ya lebih baik dialih tangankan atau direferalkan agar tidak terjadi malpraktek lah istilahnya, tidak terjadi konseling yang malah tidak menyembuhkan tapi malah memperparah apa yang dialami oleh konseli tadi. Luar biasa loh mahasiswanya Bu Devi ini, ada yang magang di tempat rehab, luar biasa ini bisa digali informasinya ini. Jadi cocok banget Mas Asfian dengan keilmuan BK yang Mas Asfian terima di kampus, bisa diterapkan langsung prakteknya ke tempat magangnya Mas Asfian gitu. Jadi bisa langsung dibuktikan. Oh, apa sih yang didapat dari kuliah diterapkan di sana. Di sana Mas Asfian sebagai apa? Konselor kah atau apa di lapas itu? Maaf di bagian nafsa itu magang di sana. Asisten hotline konselor Bu. Jadi kalau misalnya di lembaga itu ada yang offline, jadi konseling offline. Tapi ada juga beberapa layanan khususnya cuma layanan informasi, dia online. Jadi cuma kebutuhan informasi aja yang bisa saya cover, karena kan istilahnya saya masih semester 3 nih, belum profesi, belum dapat pelatihan yang lain-lainnya gitu. Terima kasih. Betul. Iya, tapi itu udah luar biasa banget Mas. Dan Mas sudah banyak tabungan jenis-jenis kasus ini, nanti bisa ketika udah dapat model konseling bisa langsung di match-matchin. Oh, kalau model konseling ini kayak cocok deh untuk kasus yang ini dan sebagainya. Luar biasa. Jadi beruntung banget Mas, dan jangan disia-siakan kesempatan itu. Keren. Teman-teman lain juga bisa sharing dengan Mas Asfian ya, karena di bagian rehab itu luar biasa banget. Kita akan berjumpa dengan beraneka ragam kasus, dan banyak kasus yang mungkin Mas Asfian juga mungkin pernah menjumpai kasus yang di luar nalar ya. Kayak nggak mungkin tapi ada gitu. Seperti itu. Saya juga pernah Mas mengalami itu. Kayak kasus yang
Kalau kita pikir dengan akal sehat kayaknya nggak mungkin, tapi itu terjadi. Saya buka aja ya. Contohnya ada bapak kandung yang meniduri anaknya sendiri. Bayangkan kalau kita pakai akal sehat, itu nggak mungkin. Tapi nyatanya itu pernah dan saya pernah menangani itu, teman-teman. Itu siswa saya itu ya, dan wow, itu sangat ekstra sekali saya melakukan advokasi, pendampingan sampai dia betul-betul, saya melibatkan DP5A, saya melibatkan Komnas HAM waktu itu juga. DP5A itu adalah suatu lembaga di Kota Surabaya yang khusus untuk perlindungan wanita dan anak gitu. Jadi itulah guru BK harus berkolaborasi dengan berbagai lini, jangan sampai berjalan sendiri ya. Saya sebagai guru BK linknya banyak, teman-teman. Saya punya teman advokat ya. Jadi kalau ada kasus hukum untuk anak di bawah umur, saya selalu konsultasi dengan teman saya sebagai seorang advokat gitu ya. Terus saya juga bermitra dengan BNN provinsi yang mana mereka mencari anak-anak yang sekiranya seperti pemakai, mereka melakukan pendampingan sampai ke pasca rehab, mereka diberi keterampilan seperti kalau laki-laki itu diberi keterampilan bagaimana servis HP, kalau yang perempuan diberi keterampilan menjahit dan sebagainya supaya ada skill. Saya juga bermitra dengan Dinsos, dengan dinas sosial ya. Jadi kalau ada anak-anak yang terlantar ya, banyak ya di Surabaya itu yang anak-anak tidak memiliki rumah karena dia kontrak sana sini, kos sana sini. Saya bermitra dengan Dinsos juga. Jadi ya begitulah BK, teman-teman. Sangat menarik, sangat asik kalau kita betul-betul mendalami dan kita enjoy dengan pekerjaan kita, kita akan menjadi sangat luar biasa. Dan ketika sebuah masalah itu happy ending, itu ada kepuasan tersendiri. Ya, ketika kita mendampingi masalah yang mulai dari ruwet, seperti benang kusut, terus kita bisa menyelesaikan sampai happy ending, sampai anaknya bisa, ya itu tadilah, kisahnya jadi bahagia gitu ya, itu akan menjadi kepuasan tersendiri, teman-teman. Tidak bisa terbayarkan oleh apapun gitu. Jadi saya sangat salut dengan teman-teman yang hadir hari ini, luar biasa semangatnya untuk lebih mengetahui tentang BK secara real di lapangan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Bu Devi untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Thank you so much atas atensinya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nanda. Kami juga mengucapkan terima kasih ya Bu Nanda sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang sangat inspiratif ya bagi kita semua di malam hari ini. Ya, di penghujung tahun dan sebentar lagi akan berganti. Mudah-mudahan di tahun yang baru kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, teman-teman. Oke. Oke, baiklah. Mungkin ada closing statement Bu Nanda sebelum acara ini diakhiri. Mungkin silakan Bu Nanda untuk closing statement-nya. Ya, baik. Closing statement-nya saya sangat surprise ya, dalam artian atensi teman-teman luar biasa, semangat teman-teman luar biasa. Saya melihat ada masa depan BK yang akan sangat amazing nantinya kalau teman-teman sudah lulus menjadi guru. Itu adalah awal dari segalanya, teman-teman. Ketika kita memiliki keingintahuan yang sangat besar, kita akan terdorong untuk mencari tahu, kita akan terdorong untuk selalu mengupgrade diri dan jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Jangan pernah cukup puas gitulah, jangan pernah bosan untuk menimba ilmu, karena saya yakin segala bidang apapun itu pasti akan bersinggungan dengan BK. Mau di HRD, mau di lapas, di BNN, tidak hanya di dunia pendidikan. Saat ini peluang BK sangat luas ya, dimanapun bisa dan membutuhkan. Bahkan di kampus sekarang sudah mulai ada konselornya ya, ada counseling corner untuk di perguruan tinggi. Jadi jangan ragu untuk menjadi guru BK ya. Tetapkan niat untuk menjadi guru BK dan mudah-mudahan Anda semua akan menjadi guru BK yang paling hebat dan bisa menginspirasi siswa-siswinya dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Tetap semangat mewarnai BK, teman-teman, karena
masa depan BK itu ada pada kita semua, eksistensi BK ada pada kita semua. Ya, terima kasih Bu Devi, itu yang bisa saya sampaikan. Saya speechless soalnya luar biasa sekali atensinya. Pertanyaannya juga bombastis banget, keren. Gitu. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak Bu Nanda ya. Semoga teman-teman semuanya bisa menjadi guru BK atau konselor yang di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, dan di mana-mana siap.